Ya, pemerintah berencana membentuk Satgas PHK sebagai antisipasi dampak kenaikan upah minimum provinsi sebesar rata-rata 6,5% di tahun 2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Satgas tersebut nantinya akan mempelajari terlebih dahulu dampak kenaikan UMP terhadap fundamental industri di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Pembentukan Satgas tersebut sebagai tindak lanjut atas keputusan pemerintah menaikkan upah minimum provinsi sebesar rata-rata 6,5% untuk tahun 2025 mendatang. Airlangga menyebut rencana pembentukan Satgas merupakan langkah antisipatif pemerintah terhadap potensi PHK yang diambil oleh perusahaan menyusul kenaikan UMP di 2025 mendatang. Satgas tersebut nantinya akan mempelajari terlebih dahulu fundamental industri termasuk pasca diputuskannya kenaikan UMP untuk tahun 2025. Pemerintah akan membuat Satgas terkait dengan PHK. Ya, sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana. Meski begitu, Airlangga tidak menjelaskan lebih rinci kapan Satgas PHK akan dibentuk, termasuk unsur-unsur kementerian dan lembaga yang akan dilibatkan dalam pembentukan Satgas PHK. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi serta menekan jumlah kemiskinan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, efektivitas pembentukan Satgas PHK pasca kenaikan UMP tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Timbul Siregar, beliau adalah Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI. Halo Pak Timbul, apa kabar? Kabar baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Timbul, dan sudah bergabung Ya, juga masih. Ibu Siti Hayati Husin, beliau adalah pengamat perburuhan Universitas Indonesia. Halo Bu Siti, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Ibu Siti, dan kita langsung saja Ibu Siti, sedikit tanggapan dari Anda terkait dengan keputusan pemerintah untuk kembali menaikkan upah minimum provinsi pada tahun 2025 mendatang. Silakan. Ya, halo Bu Siti. Ya. Ya, silakan Ibu. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan UMP yang sudah diputuskan naik nih untuk tahun 2025? Menurut saya kalau peningkatan UMP itu bagus banget gitu kan, bahwa ada kebutuhan dari para pekerja menghadapi nilai-nilai harga yang makin melonjak. Jadi kalau pemerintah menetapkan upah minimum ada kenaikan, itu bukan main bagus. Cuman masalahnya kan ada pengusaha, mereka dibayar oleh pengusaha. Nah, apakah pengusaha ini mampu untuk menaikkan upah minimum itu? Dan dampaknya bukan hanya di upah minimum, karena kan nanti berkaitan dengan mereka yang sudah masa kerjanya lebih dari 1 tahun. Karena kalau melihat upah minimum itu kan untuk mereka yang punya masa kerja kurang dari 1 tahun. Jadi bagaimana untuk mereka yang sudah masa kerjanya lebih dari 1 tahun? Apakah pengusaha itu mempunyai kemampuan gitu loh untuk melanjutkan usahanya dengan kenaikan upah minimum? Tentunya harus ada penyesuaian untuk mereka yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun. Nah, saya nggak tahu apakah pemerintah sudah mempertimbangkan sejauh ini, artinya juga melihat kemungkinannya jika kenaikan upah minimum itu kan secara merata ya. Jadi bisa jadi di suatu daerah memang kebutuhannya sangat meningkat sehingga perlu ada peningkatan yang signifikan ya. Tapi juga kembali harus dilihat mereka yang sudah masa kerjanya lebih dari 1 tahun. Dan biasanya kan kalau udah pekerja tetap, itu kan juga tidak lagi upah minimum. Jadi persoalan upah minimum itu standar banget ketika seorang bekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Baik, bagaimana dengan upah minimum sektoral begitu ya? Anda melihat bagaimana? Apakah ini nanti ada timbul kerancuan begitu dengan UMP-nya sendiri atau bagaimana? Ya. Kalau melihat dari ketentuan PP mengenai pengupahan dan Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan tidak ada lagi istilah sektoral. Artinya semua disamakan di wilayah tertentu, kebutuhan hidup pekerja di satu wilayah, makanya yang ada adalah upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Nah, kalau pemerintah membuat lagi upah minimum sektoral, apakah ada perubahan lagi di dalam peraturan perundang-undangannya, baik undang-undang maupun PP? Karena di dalam ketentuan itu tidak ada lagi upah sektoral, yang ada upah minimum provinsi atau kabupaten dan kota.
Nah, Baik, ini jadi baik. pertimbangannya apa? Ya pemerintah membuat suatu statement yang mungkin ada harus perubahan atau perbaikan di dalam peraturan undang-undangannya. Baik, Bu Siti. Dan langsung saja kita akan melihat bagaimana tanggapan dari organisasi buruh nih. Pak Timbul, terkait dengan kenaikan UMP sebelum kita membahas terkait dengan Satgas dari PHK justru yang akan dibentuk Ya, oleh pemerintah. ya, terima kasih. Jadi memang tentunya eh, Presiden sudah rilis ya bahwa kenaikan 6,5%. Memang kita juga mau tahu sih sebenarnya landas yuridisnya apa ya. Oke. Karena memang tentunya PP 51 2023 sudah direvisi oleh putusan MK dan pemerintah sudah mengatakan tidak merujuk pada pada PP 51 lagi. Oke. Nah, oleh sebab itu untuk kenaikan upah minimum di 2025 harus ada landas yuridis yang sementara memang bisa digunakan adalah peraturan Menteri Tenaga Kerja. Kalau merevisi PP agak lama dan sebagainya. Padahal kita harus berhadapan dengan 1 Januari 2025. Nah, tentunya ini belum keluar, tapi Presiden sudah merilis. Nah, tentunya kembali kalau saya menduga inflasi 3%, pertumbuhan ekonomi 5%, alfa indeks yang dipakai itu 0,7. Kalau yang di PP 51 kan 0,1 sampai 0,3. Nah, tentunya satu kewenangan menentukan upah minimum naik berapa persen atau tidak itu gubernur, bukan presiden. Nah, cuma presiden memberikan arahan. Nah, ini yang memang tentunya kalau kita lihat hitung-hitungannya di sekitar 0,7. Nah, nanti apakah seluruh Dewan Pengupahan Daerah akan menggunakan indeks itu 0,7 sehingga pastinya satu provinsi ke provinsi lain akan berbeda nilainya karena inflasi provinsi dan pertumbuhan ekonomi provinsi berbeda-beda. Nah, ini yang memang nanti akan mereka Dewan Pengupahan merekomendasi kepada gubernur menetapkan. Nah, jadi kembali kalau 6,5% itu mungkin hanya acuan secara umum. Tetapi kalaupun menggunakan 6,5, itu kan kita juga bicara bahwa 6,5% itu nanti akan diperhadapkan pada kondisi 2025. Apakah PPN naik menjadi 12%? Apakah pembatasan BBM khususnya Pertalite dan solar? Apakah geopolitik internasional yang berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia akan mendorong inflasi lebih tinggi? Kalau inflasinya lebih tinggi daripada 6,5%, misalnya komponen KHL kebutuhan hidup layak dari pangan sampai tabungan yang ada di Permenaker 18 2020 ada 64 item itu yang dikonsumsi buruh. Ketika dihitung inflasinya lebih dari 6,5%, maka daya beli turun, kesejahteraan turun. Nah, sekarang masalahnya apakah pemerintah, tim pengendali inflasi pusat maupun daerah TPID mampu mengendalikan inflasi sehingga inflasi khususnya yang 64 item KHL itu bisa di bawah 6,5%. Kalau itu di bawah 6,5%, maka daya belinya tidak tergerus oleh inflasi. Nah, jadi memang menurut saya pasca disebutkan oleh Presiden nanti kan diolah lagi oleh Dewan Pengupahan Daerah, ditetapkan oleh gubernur, maka berlakulah 1 Januari berapa upah minimum provinsi dan berapa upah minimum kabupaten kota. Yang kedua, tentunya pemerintah tidak selesai pada mengumumkan berapa nilai kenaikan itu, tapi bagaimana tim pengendali inflasi daerah supaya mereka bisa juga untuk mengatakan inflasi terkendali seperti itu sehingga daya beli buruh tidak turun. Nah, kedua memang tentunya harus juga ada peningkatan kualitas pengawas ketenagakerjaan. Faktanya ketika terjadi penetapan upah minimum kan ada juga yang masih di bawah upah minimum. Struktur skala upah masih juga belum selesai sampai sekarang oleh pengusaha. Nah, yang ketiga juga tentunya harus dilihat mampu nggak pengusaha semuanya mengatasi 6,5%. Nah, jadi tentunya kembali penetapan upah minimum itu tidak selesai pada berapa angkanya, tetapi bagaimana tindak lanjut berikutnya untuk bisa daya beli buruh tetap terjamin, kondisi pengusaha dalam proses berproduksi tidak terganggu cash flow-nya. Nah, makanya itu saya hanya mengatakan begini, sistem pengupahan selama ini kan hanya diserahkan kepada pengusaha. Nih naik sekian kata pemerintah, suka nggak suka, siap nggak siap harus begini kata pemerintah kepada pengusaha. Nah, tetapi apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Nah, ini saatnya sistem pengupahan nasional kita harus melalui intervensi pemerintah. Jadi misalnya nanti ada pengusaha cash flow-nya terganggu dengan kenaikan 6,5% rata-rata misalnya seperti itu.
Dia bilang, saya nggak mampu, mana diaudit oleh pemerintah. Ketika Oke. memang betul cash flow-nya susah, ditanya berapa mampunya, 4%, 2,5% disubsidi oleh pemerintah. Kita punya 3 kali pelaksanaan program bantuan subsidi upah. Nah, tentunya dari belajar bantuan subsidi upah selama 3 kali setelah COVID ya tentunya, Oke. kita harus bisa coba bagaimana mengintervensi sistem pengupahan itu dengan melibatkan APBN dan APBD. Nah, demikian juga misalnya nanti inflasinya tinggi, bisa saja seperti yang dikatakan yang dilakukan di Jakarta. Ada kartu pekerja. Oke. Pekerja itu mendapat subsidi ketika dia beli beras 12.000, Baik. mungkin dia beli menjadi 10.000, 2.000-nya disubsidi. Beli daging demikian juga, sehingga daya beli buruh ketika inflasinya lebih tinggi dari inflasi lebih tinggi dari kenaikan upah minimum, Ya. daya beli buruh tetap terjaga seperti itu. Nah, jadi Baik. kita bicara soal bagaimana keseimbangan antara cash flow perusahaan dengan kesejahteraan pekerja. Oke, ini menarik Pak Timbul. Nah, Bu Siti, Anda melihat bagaimana kalau kita lihat skema yang tadi disampaikan begitu oleh Pak Timbul Siregar terkait dengan sistem pengupahan di Indonesia, apakah bisa terwujud begitu atau memang apakah kita masih menjalankan bisnis as usual saja untuk membentukkan satu nilai upah minimum provinsi begitu? Ya, memang penentuan itu kan kembali nanti dalam yang pentingnya pelaksanaannya, ya. Oke. Nah, kalau ternyata pengusaha tidak mampu gitu kan, atau belum mampu, atau bahkan mungkin yang nggak mau tahu, nah itu yang jadi permasalahannya. Apakah pemerintah sudah berpikir sejauh itu? Artinya kalau tadi yang diusulkan Pak Timbul itu ada subsidi-subsidi, itu kan dampaknya pemerintah harus siap bahwa kalau ternyata ada pengusaha yang tidak berkenan ya melaksanakan penyesuaian upah minimum itu, Oke. dan tentunya dengan mereka yang lain, nah itu berarti harus sudah siap dananya bahwa semua mendapat subsidi untuk mereka yang menerima upah masih di bawah upah minimum. Nah itu yang kita nggak tahu ya, kalau misalnya dibilang nanti setelah diterapkan 2025 baru ditinjaukan, itu bukan sesuatu hal yang yang baik gitu. Jadi sebelum menetapkan sesuatu kan mestinya sudah berpikir dulu bagaimana nih kalau misalnya ditetapkan seperti itu. Nah kalau yang lalu-lalu kan penetapan upah minimum memang dari bawah, jadi lihat bagaimana daya beli masyarakat. Kalau misalnya harga itu terus naik, masyarakat tidak bisa beli, tidak punya kemampuan. Nah Oke. itu kan jadi tidak ada gunanya juga ada kenaikan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah, karena tetap aja daya belinya nggak bisa. Nah itu yang apakah pemerintah sudah berpikir gitu loh bahwa kenaikan upah minimum tentukan, kemudian pada kenyataannya pekerja itu tidak memperoleh kenaikan untuk yang dia perlukan gitu. Nah itu yang mungkin jadi masalahnya nanti. Oke, Bu Siti, apakah ini yang menjadi dasar akhirnya pemerintah mewacanakan untuk membentuk Satgas khusus pemutusan hubungan kerja begitu, dengan adanya kenaikan UMP 6,5%, kemudian mungkin dikaitkan dengan sisi kemampuan dari perusahaan juga untuk bisa melaksanakan keputusan tersebut? Ya, itu jadi agak ini ya menurut saya, kenapa pemerintah sudah berpikir bahwa akan terjadi pemutusan hubungan kerja dengan kenaikan? Mestinya kan dijaga bagaimana hubungan kerja itu berlangsung terus, bukan membuat satgas satgas PHK. Artinya sudah menganggap bahwa dengan kenaikan ini akan terjadi banyak pemutusan hubungan kerja. Kan prediksinya berarti nggak bagus ya. Padahal kan kalau kita berpikir hubungan industrial, bagaimana pekerja itu bisa sejahtera, artinya dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keluarganya, juga pengusaha tidak menjadi tutup sehingga dia mengatakan bahwa efisien sehingga pekerjanya di PHK. Itu jadi menurut saya pembentukan Satgas itu dalam hal mencegah PHK, tapi kan harusnya bagaimana mengusahakan agar usaha perusahaan itu tidak tutup, pekerja juga bisa berlangsung terus bekerja dan nyaman. Nah kalau misalnya berpikir dari awal kita bentuk Satgas PHK, nah, maksudnya apa gitu loh. Jadi kan kalau udah diprediksi bakal jadi PHK, nah kenapa dinaikkan sebesar itu kalau memang kenyataannya perusahaan tidak akan mampu mengikuti apa yang pemerintah mau. Oke, menarik. Kita akan minta pendapat nanti dari opsi di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Bu Siti dan Pak Timbul. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, sejumlah masyarakat menyambut baik kenaikan UMP sebesar 6,5% di tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meski demikian, masyarakat berharap pemerintah terus berupaya agar pelaku usaha juga tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Setuju banget karena itu tiap hari buruh dan saya sebagai buruh juga menyuarakan hal-hal kayak gitu. Gimana sekarang apa-apa mahal, terus kemudian kalau diseimbangin sama UMP yang naik sampai 6,5 itu bersyukur banget gitu ya. Oh, setuju banget. Kalau bisa jangan 65 aja, sampai 10% atau 15%. Oh iya, tuh banyak di beberapa daerah, terutama yang dekat-dekat Jakarta ya, seperti Jawa Barat. Itu Tasiknya cuma sekitar 2, berapa itu. Kalau bisa dibedakan lebih naik lagi lah ibaratnya. Atau disetarakan lah pendapatannya seperti kota-kota lain. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Siti Hayati Husin, pengamat perburuhan dari Universitas Indonesia, kemudian juga Bapak Timbul Siregar, Sekjen OPSI. Baik, Pak Timbul, tadi sudah disampaikan begitu, nampaknya masyarakat pekerja kita cukup antusias begitu dan memberikan apresiasi terkait dengan rencana pemerintah yang menaikkan UMP tahun depan 6,5%. Tapi Anda melihat bagaimana? Tadi sudah ada wacana pembentukan Satgas PHK begitu, sudah ada pendapat dari Ibu Siti, dari OPSI sendiri bagaimana? Ya, jadi memang upah minimum kan isu tahunan yang pasti menciptakan pro kontra. Naik besar, lagi relatif besar, pengusaha menolak, menggugat di TUN. Naiknya rendah, pekerja nolak, gugatnya di TUN. Ini terus terjadi setiap tahun. Dan oleh karena itu menurut saya memang pemerintah harus bagaimana bisa menciptakan sebuah sistem pengupahan yang relatif bisa mengakomodir kedua belah pihak dengan melakukan intervensi fiskalnya kepada sistem pengupahan. Nah, saya pikir begini, pertama ya Ibu Siti, upah minimum sektoral itu dimunculkan lagi di putusan MK nomor 168 tahun 2023. Memang di Undang-Undang 13 ada, di Undang-Undang Cipta Kerja dihapus, dimunculkan lagi di putusan MK. Sehingga nanti pasca upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota disahkan gubernur, nanti sektoral itu juga nanti akan berembuk lagi untuk menetapkan berapa upah minimum sektoral. Tidak semua sektor tentunya. Nah, ini yang memang juga tentunya punya dampak kepada bagaimana cash flow perusahaan. Iya, kita harus akui itu. Tidak semua perusahaan itu memiliki kemampuan yang sama dan sebagainya. Tetapi kembali kita dorong supaya ada kebijakan kenaikan upah minimum, munculnya upah minimum sektoral, tidak berlabuh pada PHK, efisiensi. Nah, ini yang menurut saya kembali, kalau saya sendiri sangat mengapresiasi adanya Satgas PHK untuk nanti bisa lebih mengetahui bagaimana sih kondisi perusahaan itu. Kalaupun ada cash flow-nya terganggu, berapa PHK yang mau dilakukan, kemudian bagaimana pemerintah intervensi. Jadi Satgas PHK itu tidak sekedar hanya menemukan fakta, tapi apa solusinya untuk tadi menghindari terjadinya PHK. Di Undang-Undang 13, di Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan dengan sangat jelas, pekerja, pengusaha, pemerintah harus maksimal menghindari terjadinya PHK. Nah, Satgas PHK ini menurut saya penting sebenarnya ya, tidak hanya pada saat sekarang. Karena tren PHK itu pun naik, itu juga harus ditanya, ada apa dengan kondisi perusahaan, misalnya regulasi kebijakan tentang impor barang konsumsi yang memang akhirnya menggeser produk-produk lokal kita. Nah, ini kan juga menjadi bagian yang harus diatasi gitu ya, sehingga PHK itu bisa ditekan. Nah, demikian juga dengan kenaikan upah minimum. Nanti harus Satgas itu melihat, pengusaha jangan sekedar ngambil momen ini untuk melakukan PHK pekerja-pekerja yang sudah lama. Alasannya harus jelas. PHK itu harus didasari pada alasan. Kalau kita baca Undang-Undang Cipta Kerja dengan PP 35, ada 26 alasan. Tapi kalau bilang, saya iseng-iseng, saya nggak bisa. Harus ada alasannya. Nah, kemudian bagaimana mencegahnya? Oke deh, kalau memang soal kenaikan upah minimum, Anda tidak mampu, coba kami audit bagaimana kita bisa bersharing untuk membantu usaha proses cash flow perusahaan berjalan dengan baik, pekerja mendapatkan upah minimum minimal 6,5% tadi, dan pemerintah harus intervensi. Jadi Satgas ini menurut saya bagian yang penting untuk bisa
mencari fakta-fakta di lapangan, sebab-sebabnya, dan mencari solusinya untuk menghindari terjadinya PHK. Oke. Dan tadi, satu hal yang penting, intervensi positif dari pemerintah, baik dalam bentuk bantuan subsidi upah ataupun Oke. misalnya dapat diskon dan sebagainya, Ah. sehingga daya beli pekerja membaik Iya, gitu, iya. Pak lebih Timbul, baik lagi. Ya. tadi dikatakan Bu Siti menarik, berarti memang dengan kehadirannya atau wacana pembentukan PHK ini menjadi satu proyeksi dari pemerintah juga kalau memang menaikkan UMP 6,5% tapi ternyata ada dampaknya juga yang perlu dimitigasi begitu tadi dengan adanya ancaman PHK begitu ke depannya. Anda melihat memang seperti itu kan nanti kehadiran Satgas PHK ini dibentuk nantinya? Ya, iya, memang tentunya itu kan dampak ikutan ya, Hmm. bahwa kenaikan upah minimum itu juga tentunya Oke. sebenarnya ya, kalau kita mau jujur, ya pasti ada juga yang terdampak ya. Hmm. Walaupun tadi harus lebih objektif, lebih fair. Bener gak terdampak? Jangan sekedar hanya cari momen untuk PHK pekerja-pekerja yang sudah lama bekerja sehingga merekrut pekerja baru dengan upah yang lebih rendah. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, justru dengan adanya Satgas PHK nanti bisa lebih memastikan perusahaan itu tidak seenaknya. Kemudian kalaupun perusahaan mengalami kesulitan betul secara cash flow terganggu, pemerintah harus masuk supaya dunia usaha berjalan, pekerja tetap dapat upah minimum, PHK tidak tinggi. Nah, ini kan yang kembali menurut saya ya, harus diciptakan sebuah sistem pengupahan nasional yang melibatkan pihak pemerintah. Kalau selama ini kan dia menetapkan suka nggak suka, seneng nggak seneng, jalanin pengusaha. Nah, akhirnya tadi terjadi pembangkangan dalam bentuk tidak membayar upah minimum masih di bawah, upah masih di bawah upah minimum. Terus kemudian dia jadi harian terus. Nah, ini kan persoalan klasik yang selama ini terjadi yang menurut saya di era pemerintahan Pak Prabowo kami harapkan ada sebuah legacy warisan perbaikan sistem pengupahan. Nah, ini mungkin bisa nanti dicantolkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang memang diamanatkan oleh putusan MK halaman 666, 667. Ada perhimpitan norma yang akhirnya menciptakan kebingungan. Nah, itu yang harus dibuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Nah, mungkin di situ masuk sistem pengupahan nasional kita gitu. Baik, ini menarik. Ibu Siti, bagaimana Anda melihat dari sisi aturan hukum ataupun payung hukum yang harus disusun untuk menjadi aturan teknis pelaksanaan dari pembentukan Satgas PHK ini bagaimana? Kalau tadi memang lagi-lagi kalau Pak Timbul bicara bagaimana pembentukan satu sistem pengupahan atau mekanisme pengupahan yang ya win-win solution begitu antara buruh, pekerja dan juga pengusaha. Baik, sebenarnya saya setuju. Artinya ada pembentukan ada satu lembaga gitu ya yang mengawasi dan pelaksanaan dari upah minimum, kemudian mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Tapi ada kekhawatiran sebenarnya dibentuk Satgas kan itu nanti ada lembaganya, ada juga akibatnya gitu loh, bahwa mereka harus dibayar segala macam. Padahal sebenarnya pemerintah udah punya itu, ada pengawas gitu kan. Jadi kalau upah minimum itu tidak dibayar, kan ada pengawas. Nah, kalau misalnya kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja, kan ada mediator yang mencegah. Artinya itu sebenarnya sudah ada gitu loh. Kenapa? Bukan saya tidak setuju kebijakan pemerintah bahwa kalau memang ada kelanjutannya dan semua positif untuk pekerja ya baik aja. Tapi kalau kita lihat sebenarnya udah ada nih lembaga-lembaganya. Kenapa itu tidak dimaksimalkan kerja mereka? Kenapa harus dibentuk Satgas lagi, nambah lagi orang-orang yang bekerja, nanti biaya juga dari pemerintah. Sementara nggak melihat keuntungannya kembali kepada pekerja yang kenaikan upah itu hanya cuma simbol aja. Sebenarnya nggak ada dia. Tadi seperti Pak Timbul sampaikan, bahwa ternyata mereka yang lama-lama di PHK gitu. Ada aja alasannya kan, mungkin dikasih tes sehingga mereka tidak memenuhi kualifikasi. Pada intinya biar pengusaha mau mengambil yang ringan gitu kan. Kalau yang belum setahun, upah minimum dinaikkan ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada lebih dari setahun, itu kan harus diperhitungkan juga mengenai penyesuaiannya. Nah, sekarang lihat aja berapa banyak perusahaan yang sudah membuat peraturan mengenai struktur dan skala upah. Itu kalau tadi bilang ada nggak datanya? Apakah semua perusahaan sudah buat? Padahal itu kalau misalnya harus membuat peraturan perusahaan, itu kan harus dilampirkan, disesuaikan. Jadi ada keadilan di perusahaan itu. Jadi jangan sampai pekerja itu hanya hidup berdasarkan upah minimum, tapi juga harus dipertimbangkan keadilan masa kerjanya dia, keterampilannya dia gitu.
Jadi bukan menjadi alasan karena kenaikan upah minimum sehingga yang lama-lama ini di PHK gitu. Nah itu kan kemudian buat jalan keluarnya bentuk satgas. Menurut saya nggak efektif juga kalau misalnya seperti itu. Jadi tidak kembali kepada sebenarnya kualifikasi bahwa pengusaha harus dijaga kelangsungan usahanya. Pekerja harus merasa nyaman dan sejahtera dengan pekerjaannya. Jadi kalau memang daya belinya kurang, ya itu bagaimana? Kalau misalnya tadi ada usul disubsidi, ya itu berarti kan memenuhi juga. Artinya memang pemerintah yang harus menentukan kebijakannya itu. Apakah memang diperlukan sekali, ya perlu banget gitu loh. Atau seperti apa gitu. Jadi jangan kita, mohon maaf kalau misalnya membentuk sesuatu yang kira-kira hanya, udah loh ada kebijakannya seperti itu, kita harus laksanakan. Tapi tidak jelas bagaimana nanti lembaga itu melaksanakan tugasnya gitu. Dan juga kemudian, apakah Satgas itu menunggu laporan? Ya, jadi kalau ada masyarakat lapor dulu bahwa ini ada PHK, bahwa ini ada di bawah 5, nah itu tambah panjang urusannya gitu. Baik Bu Siti. Berarti kita akan lihat nanti bagaimana peran kemudian mekanisme pelaksanaan dari Satgas PHK begitu akan dibentuk oleh pemerintah. Apakah sesuai harapan dari teman-teman buruh tadi yang sudah disampaikan opsi, kemudian juga seperti yang Anda harapkan juga Bu Siti selaku pengamat perburuhan begitu, bahwa memang pelaku usaha kemudian dari pekerjanya juga harus sama-sama dijaga sehingga memberikan satu iklim usaha juga yang masing-masing memberikan kenyamanan juga begitu bagi pekerja maupun juga bagi pelaku usahanya. Baik, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah disampaikan Pak Timbul, Ibu Siti. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bekerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.